Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Maulida. Saya merupakan mahasiswa semester 2 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas kumpulan cerpen karya Ratna Indaswari Ibrahim. Beliau merupakan seorang sastrawan, penulis cerpen, novelis, dan aktivis hak-hak perempuan serta difabel termuka di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 24 April 1949. Pada kumpulan cerita pendek ini menggambarkan tentang persoalan kehidupan manusia seperti konflik keluarga, pencarian makna hidup, serta pergulatan batin yang dialami oleh para tokohnya. Dalam review ini, saya akan membahas 3 cerpen yang menurut saya menarik. Yang pertama itu ada Clown dan Laki-laki Berkaki Satu. Yang kedua itu ada cerpen Bersama Kupu-kupu Nuku Terbang. Dan yang ketiga itu ada cerpen Tina Diam Saja. Cerpen yang pertama itu berjudul Clown dan Laki-laki Berkaki Satu. Cerpen ini tuh mengisahkan tentang pertemuan tokoh Ona dengan seorang pelawak yang biasa disebut dengan Pak Clown. Melalui percakapan mereka di dalam kereta api, tokoh Ona itu menyadari bahwa pekerjaan sebagai seorang pelawak itu tidak hanya membuat orang lain tertawa, tetapi di balik tawa yang ditampilkan di atas panggung, terdapat pengalaman hidup, kesedihan, dan perjuangan yang dialami oleh seorang pelawak. Cerpen ini menunjukkan bahwa melucu juga membutuhkan keberanian untuk menertawakan diri sendiri, serta memahami berbagai sisi kehidupan manusia. Lalu yang kedua itu ada cerpen yang berjudul Bersama Kupu-kupu Nuku Terbang. Ini tuh menceritakan tentang Nuke, seorang perempuan yang sudah jenuh bekerja di perusahaan asing dan ingin mendirikan sebuah homestay di rumah tempat peninggalan ibunya. Meskipun telah dipromosikan, tapi homestay tersebut tuh tak kunjung mendapatkan tamu. Hingga Nuke teringat kepercayaan masa kecilnya bahwa kehadiran kupu-kupu itu merupakan simbol atau petanda datangnya tamu dan cinta dari kedua orang tuanya. Berangkat dari keyakinan tersebut, Nuke berusaha mendatangkan kupu-kupu dengan berbagai cara, mulai dari mengembangbiakan kupu-kupu hingga membuat kupu-kupu dari kayu. Namun Nuke mengalami kekecewaan karena tamu tak kunjung datang, sehingga dia berhenti menggantungkan harapannya pada simbol tersebut. Dan setelah ia berhenti menggantungkan harapannya, justru homestay tersebut ramai oleh tamu dan kupu-kupu asli pun bermunculan di kebun. Lalu yang terakhir, cerpen berjudul Tina Diam Saja. Cerpen itu menceritakan tentang seorang remaja bernama Tina yang tiba-tiba tidak mau berbicara meskipun secara medis tidak ditemukan gangguan pada organ berbicaranya. Ia kemudian dibawa ke seorang psikiater bernama Dita. Setelah beberapa pertemuan, akhirnya diketahui bahwa Tina itu mengalami trauma sejak kecil karena melihat perselingkuhan ibunya dengan pamannya sendiri. Trauma tersebut membuat Tina merasa sangat terluka, sehingga dia memilih untuk membisu sebagai bentuk protes dari rasa sakit yang dia rasakan. Melalui proses terapi, Dita berusaha membantu Tina agar kembali berbicara dan menjalankan hidupnya dengan lebih baik. Menurut saya, kumpulan cerita pendek ini memiliki cerita-cerita yang menggambarkan kehidupan manusia secara realistis. Setiap ceritanya menghadirkan konflik yang berbeda-beda, sehingga pembaca
dapat melihat dari berbagai sisi kehidupan manusia melalui tokoh dan peristiwa yang diceritakan, dan cerita tersebut dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dan dari kumpulan cerpen ini juga kita dapat mengambil beberapa pesan. Salah satunya adalah bahwa setiap manusia itu pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Melalui cerita-cerita ini, kita diajak untuk memahami diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, kumpulan cerpen ini mengajarkan bahwa setiap permasalahan hidup, baik itu yang menyenangkan ataupun menyedihkan, dapat kita jadikan sebuah pelajaran atau menjadikan sebuah pembelajaran yang berharga untuk orang lain. Jadi kumpulan cerpen ini menarik untuk dibaca karena mengangkat persoalan kehidupan manusia secara sederhana, tetapi tetap memiliki makna yang mendalam. Oleh karena itu, saya merekomendasikan kepada kalian semua untuk membaca kumpulan cerpen karya Ratna Indaswari Ibrahim. Sekian ulasan kumpulan cerpen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.